apapun yang dilakukan oleh fisik kita, jiwa dan pikiran kita harus memberikan selamat. Apakah kakak sudah melakukan hal tersebut? Makin tambah umur, saya ini semakin banyak mikir ketika mau bertindak. Kenapa ya kok bisa begitu, Kak? Kak Ismail, wajar. Itu adalah hal yang wajar. Ketika kita sudah beranjak dewasa, semakin bertumbuh matang usianya, tanggung jawab kita semakin bertambah. Mm-mm. Beban yang kita pikul semakin banyak. Baik itu istri, baik itu anak. Bahkan ada orang baru yang masuk ke dalam kehidupan kita. Istri atau suami dari anak kita. Alhamdulillah kalau anak kita itu bisa menghidupi dirinya sendiri. Tapi kalau misalnya mereka belum bisa menghidupi diri mereka sendiri. Jadi kalau menurut saya wajar sih Mas, berpikir 2 kali untuk melakukan sesuatu. Tapi jangan sampai ini menjadi sebuah alasan kita tidak bertindak berani. Karena keberuntungan hanya menyukai mereka yang berani. Kayak gitu. Dan bagaimana Kak cara menanggulanginya? Mungkin sedikit dikurangi. Kita harus sudah tahu kalau semakin dewasa umurnya, semakin matang usianya, kita semakin takut untuk bertindak, itu wajar banget. Yang tidak wajar adalah berlebihan. Sudah berpikir yang tidak-tidak ke depannya. Karena rasa takut ya Mas. Ya, kita harus mulai berpikir, Allah itu maha baik. Kita tidak bisa menakar apa yang Allah kasih ke kita. Nggak bisa. Biarkan Allah yang nakar. Kalau Allah kasih A, sedangkan kita mintanya A- atau A+, ya nggak masalah. Ini juga dilengkapi dengan ilmu terima, ikhlas. Ingat 5 ilmu law of attraction ini? Yang pertama adalah syukur, yang kedua adalah ikhlas, yang ketiga adalah self love, yang keempat adalah bahagia, yang kelima usaha. Usahanya terakhir guys. Allah nggak bilang loh, usahakan maka akan aku tambah. Enggak. Bahkan Allah nambahin loh Mas di dalam Al-Quran tuh. Pergilah, jalan-jalanlah, lihat gimana indahnya ciptaanku. Biar kamu semakin bersyukur. Biar kamu semakin tahu bagaimana. Gitu loh Mas. Enggak, Allah nggak nyuruh kita untuk kerja sampai mampus. Enggak. Itu saya sadar Mas. Ternyata semenjak saya berpikir, oh ya udahlah, syukurin aja. Alhamdulillah kalau ada ya alhamdulillah. Kalau nggak ada ya tinggal dicari lagi. Ini naik meroket Mas. Betul, Justru betul, semakin betul. naik. Tapi balik lagi semua itu karena orang udah ketemu who-nya, udah ketemu citra dirinya, self esteem-nya udah terbentuk. Jadi Betul. sekali lagi variabelnya sangat banyak teman-teman. Makanya buat teman-teman yang masih bingung, tonton aja video-video di Ngaji Roso. Pelan-pelan ketika mindset-nya udah berubah gitu ya, bawah sadarnya udah ada program-program baru, nanti tindakannya pasti akan berbeda dan hasilnya tentu akan berbeda pula gitu. Jadi memang sekali lagi saya mengulang-ulang, variabelnya banyak guys ya. Banyak variabelnya, banyak, bukan itu aja gitu. Makanya kita menghadirkan banyak narasumber untuk melengkapi semua perspektif gitu kan, dan teman-teman bisa pilih gitu mana yang paling pas, paling nyaman, dan yang lebih penting adalah action gitu ya, action gitu. Jangan cuman Karma ngajari ini tapi cuman jadi bahan diskusi mentah di tataran wacana gitu ya. Ini yang nggak clear gitu. Selanjutnya dari Mas Iwan. Halo Mas Iwan. Gimana cara membangun bisnis dari minus, Kak Roma gitu? Membangun bisnis, kondisinya minus. Jadi dia minus, tapi dia pengen punya bisnis gitu. Nah, dalam I see. konsep ilmu yang dipelajari Kak Roma, urut-urutannya, tahapannya harus bagaimana? Kita minus, tapi kita pengen mandiri, pengen punya usaha sendiri, pengen punya bisnis sendiri gitu. Oh, I see. Mungkin teman-teman juga sampai bosan ngedengarnya. Nah, Ilmunya, pertanyaan ini berbobot kalau menurut saya Mas. Oke. Karena banyak orang yang akan relate sama pertanyaan Mas Irwan. Siapa namanya Mas? Iwan. Mas Iwan ini. Buat teman-teman semuanya. Kita ini dalam permasalahan kondisi yang berbeda-beda bahkan sampai minus. Kayak Mas Iwan tadi. Tapi ada kalanya kita mulai dari diri kita dulu. Jawaban sebenarnya yang kita cari selama ini itu ada di dalam diri kita. Ketika kita mau mulai bisnis tapi kita dalam posisi yang minus. Minusnya ini seperti apa? Ekonomi, oke. Kesehatan, oke. Atau memang cuma masalahnya yang minus. Apakah ketiga-tiga ini diborong sama Mas Iwan? I don't think so. Mungkin hanya ekonomi dan permasalahannya aja. Masalahnya banyak, ekonominya kurang. Hal yang pertama harus kamu lakukan adalah, ingat yang pertama, bersyukur.
Ketika kamu ingin merubah haluan kapal kamu nggak bisa tetap di arah yang sama. Ya. Kalau kamu, misalnya nih, kamu naik kapal. Kamu mau ke arah B. Selama ini kamu ngarahnya ke A. Kamu harus mengubah setir dong. Artinya apa? Selama ini yang di hadapan kamu adalah melihat yang minus. Kamu lihat, ya. Mas Iwan lihat, mana yang harus bisa saya syukuri dulu. Artinya kita sedang menutup mata sama realita kita. Tutup matanya. Saya melakukan hal yang sama ketika saya jadi ojol, Mas Hendra. Saya nggak mau ngelihat yang minus-minus. Minus banget loh itu, Mas. Iya. Sehari 10.000. Sekali makan cuma 5.000. Bahkan terkadang saya cuma makan nasi pakai cabai rawit sama kerupuk. Malang sekali nasibmu. Alhamdulillah, Mas, karena itu saya jadi kaya. Kenapa saya bilang saya jadi kaya? Saya jadi mengerti. Ternyata nikmat, Mas. Bahkan ya, Mas, ya mohon maaf. Meskipun sekarang saya udah alhamdulillah berlimpah gitu, Mas. Saya masih beberapa kali makan, Mas. Coba kayak gitu lagi. Makanya sederhana, kadang cuma pakai telur ceplok sama kecap. Ternyata setelah mengalami hal ini, saya mulai berpikir lagi, oh ternyata nikmat yang luar biasa itu adalah ketika kita berusaha bangkit dari minus ke atas. Itu nikmat luar biasa. Mas Iwan, kamu sedang diberikan rezeki luar biasa sama Allah untuk menikmati perasaan ini. Jadi menurut saya pertama yang Mas Iwan lakukan adalah syukuri. Perhatikan kiri, kanan, atas, bawah, mana yang harus disyukuri. Yang kedua adalah ikhlas. Ikhlasnya ini di mana? Masalahnya ikhlasnya. Ya, ikhlasnya di situ. Ikhlaskan. Ya Allah ya Rabbiku, jika memang hari ini kayak gini, permasalahannya kayak gini, tidak masalah ya Allah, aku akan belajar. Tapi tolong angkat derajatku. Tapi tolong angkat rezekiku. Mudahkan jalanku. Kayak gitu. Yang ketiga adalah self love. Self love ini kita mulai percaya sama diri kita, ini hanya fase. Ini hanya fase. Ini hanya fase. Kita tetap melakukan sending love kayak kata TVB. Tetap melakukan sending love meskipun kita juga sedang mengalami masalah. Ketika kita melihat orang susah, ya Allah ya Rabbiku, mudahkan rezekinya. Meskipun kita juga lagi susah. Yang keempat, bahagia. Temukan kebahagiaan kamu meskipun dalam keadaan minus. Kayak Mas Hendra pernah cerita di video-video sebelumnya. Kamu tahu, Roma? Saya selalu berkata ketika saya lagi sepedaan itu, Mas. Ya, lagi sedih. Itu lagi sedih loh, Mas. Ekonomi kayak gitu-gitu aja. Iya. Lagi suntuk, lagi mentok hidupnya gitu loh, Mas. Terus sambil ngelihat rumah. Ya Allah, cantik banget rumahnya. Pasti rumah aku jadi pasti kayak gini. Aku foto terus ini. Tuh, Mas, tuh. Setiap lewat di Batu dekatnya BNS masih inget aku. Aku masih berhenti di Malang depan. Ya, Mas, ya? Berhenti di depan rumahnya. Subhanallah. Aku foto. Bahagia nggak, Mas? Seneng banget. Actionnya apa? Foto. Ya Allah, manusia, orang-orang lain tuh ngingetnya actionnya itu berkelebihan gitu loh, Mas. Kayak, gitu. Tapi sorry Kak, aku tuh sangat pragmatis sekali urusan masa depan dulu. Jadi meskipun dalam kondisi yang sulit, SMK harus nyari uang sendiri. Ya sebenarnya ibu masih ngasih sih. Cuman kan aku tuh kebutuhannya banyak ya. Butuh main PS tiap malam dan lain sebagainya. Dan tiap main PS tuh ini ada ilmunya wajib traktir teman gitu kan. Wajib traktir teman gitu. Jadi kebutuhanku tuh banyak. Kebutuhanku banyak sehingga aku tuh selalu kreatif. Apa ya yang bisa aku cari uang apa ya? Jualan ini, ngajar ini segala macam gitu. Dan karena aku sangat pragmatis terhadap masa depan gitu ya. Setiap aku nolong orang, itu aku selalu, ini tabunganku buat 5-10 tahun yang akan datang gitu. Jadi hampir 80% waktuku masa muda adalah, sorry to say, ini untuk orang lain. Jadi aku bener-bener menafkahkan waktu, tenaga, pikiranku untuk membantu orang lain. Meskipun tuh masih SMA. Masih SMA, sampai kuliah ya, gitu. Ya? Iya. Subhanallah. Mas Iwan, ini Mas Hendra sedang memberikan pembelajaran loh. Gratis lagi, Mas. Ya, di actionnya apa? Itu Mas Hendra udah sebutin tadi. Tebar cinta. Tebar cinta. Pasti akan membaik seiring waktu. Karena energi Mas Iwan sudah berubah haluan. Anginnya sudah berubah. Kapalnya akan berubah arah. Dan tujuannya pun akan berbeda. Kayak gitu. Ya mungkin terdengar simpel ya Mas ya. Tapi it works. Percaya aja dulu. Iya. Karena apa percaya aja dulu. Iya, percaya aja dulu gitu loh Mas. Yakini aja dulu.
Percaya tutup utuh sih, matanya. percaya utuh ya. Percaya utuh pasti akan terjadi dan akhirnya terjadi gitu. Yang penting Pasti kita mas. nggak cancel mimpi itu gitu. Karena beberapa Jangan. kali ketika kemudian aku berdoa dan mengcancelnya ya nggak jadi gitu. Beneran Tep- nggak jadi mas kalau di Iya, cancel. beneran nggak jadi. Oh nggak mau nih. Oh ya udah. Heeh, Kayak heeh, gitu. heeh, heeh. Dan bahasanya semesta itu kan memang berbeda ya, lewat kejadian, lewat peristiwa gitu. Oh ternyata aku mengcancelnya ya ternyata ya gitu. Masya Allah. Dan Mas Iwan terakhir, tolong jangan sering berkata aku minus, aku minus, aku Mm, mm, minus. mm, mm. Jangan. Diubah perkataannya. Aku sedang menghadapi di mana ujian ini akan memberikan pembelajaran bagiku agar di masa depan aku menjadi orang yang luar biasa, punya ilmu baru, pengalaman baru, sehingga aku menjadi orang yang baru. Perkataannya beda. Menarik, menarik. Jadi lisan, pikiran, perasaan, ketika Terselaras, Mas. selaras gitu ya, Yes. ketika selaras menyatu, menunggal jadi sebuah realitas atau kenyataan. Betul, Dan Mas. itu Setuju. relate banget dengan yang aku alami. Masya Iya, Allah, iya, iya, tabarakallah. setuju, setuju, setuju banget gitu. Oke, Mas Iwan, actionnya Bahkan ya. lagu-lagu yang bernada galau aja liriknya aku ubah sendiri gitu. Betul, Mas. Nadanya enak, Mungkin tapi ku perkataannya nggak enak. memang Ah, ah. harus kaya. Eh, Misal gitu ya. Aku jago lah kalau disuruh ngerangkai kalimat kata-kata kayak gitu dulu dan asik gitu. Hidup tuh asik gitu. Oh, aku asik naik banget, level, Mas. naik level, naik level gitu. Harus. Disakitin orang dikit, oh ini tanda mau naik level, tanda mau naik level gitu kan. Bener lagi. Iya, iya, iya. Makanya Mas Iwan silakan tertawa. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih ujiannya. Aku mau naik level berarti. Nah, Kayak gitu. ini akun selanjutnya ini akun ini deh, akun kuliner nih kayaknya. Cobek dadak. Wah. Coba. Dulu punya mimpi besar dan keyakinan yang kuat. Dulu Kak Roman. Dia Dulu. tuh punya mimpi yang sangat besar dan keyakinan yang sangat kuat untuk take off ya. Mimpinya besar, pasti bisa merubah hidup dan lain sebagainya gitu. Tapi sekarang itu hilang. Nah, bagaimana kemudian membuat formula baru lagi untuk membangun, untuk mengadakan impian itu supaya muncul lagi itu gimana? Kamu udah meraih impian kamu sebelumnya ya? Hmm? Kalau kamu sudah meraih impian kamu yang sebelumnya, maka tugas kamu selanjutnya adalah turun gunung untuk naik gunung yang lebih tinggi dari yang sebelumnya. Nggak apa-apa. Nikmati waktu kamu. Kamu sudah merayakan belum apa yang kamu sudah capai? Terkadang Mas Hendra, ketika kita tidak merayakan, ya Mas ya, pencapaian, bahkan usaha yang kita lakukan demi mencapai impian yang kita tuju, otak kita akan ngerasa, lu nggak tahu terima kasih. Gitu. Oh gini doang nih. Gitu. Kita ini di dalam diri kita ada 3. Ada jiwa, ya, ada pikiran, dan ada fisik. Yang 3 ini harus selaras. Artinya, apapun yang dilakukan oleh fisik kita, jiwa dan pikiran kita harus memberikan selamat. Apakah kakak sudah melakukan hal tersebut? Memberikan rasa terima kasih kepada diri sendiri dulu. Lalu setting goals yang lebih tidak mungkin. Yang ketika kita melihat tulisan impian kita itu, kita deg-degan setengah mati, Mas. Artinya kayak, bisa nggak ya? Kemarin saya ngerasain kayak gitu, Mas. Saya hampa, Mas. Terus saya tantang. Saya bisa nggak ya kayak gini? Saya setting lagi yang baru, Mas. Ketika saya ngeliat ini, saya deg-degannya setengah mati, Mas. Artinya kayak saya juga ngeraguin diri saya sendiri, itu clue-nya. Kalau sampai kita sudah meragukan diri kita sendiri juga, itu berarti kita harus ngelakuin itu, Mas. Aku bisa nggak ya? Ya udah, terabas aja. Lakukan aja. Ya. Mas Cobek. Mimpi yang bener itu pokoknya yang bikin kita takut sama mimpi itu gitu ya. Takut, Mas. Bahkan jujur aja ya, Mas ya, selama saya seminar, Mas, apalagi yang offline, Mas, kaki saya gemetar, Mas. Saya jujur aja sama mereka. Guys, lihat kaki saya. Saya gemetar berhadapan sama kalian. Iya. Artinya saya sedang melawan diri saya sendiri agar saya bisa level up. Bukan cuma teman-teman yang level up. Saya juga ikutan level up di dalam pembelajaran diri sangat sendiri. jujur nih ya. Sangat jujur, jadi ini memberikan contoh, Tuhan ngasih contoh langsung ke kita lewat kehidupannya yang dijalani Kak Roma, bahwa ternyata ini ada sosok cewek, dia benar-benar mulai dari bawah berjuang untuk naik level gitu ya. Jadi mungkin kelasnya Kak Roma itu adalah manifestasi dari perjalanan hidupnya dia sendiri kali ya.
Sehingga Betul, itu yang Mas. akan ditularkan ke teman-teman semuanya supaya sahabat semuanya apapun posisinya bisa level up gitu ya. Bisa naik terus levelnya gitu. Betul sekali. Kita perbaiki wadahnya dulu. Mm, 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 Gini mm. loh, teman-teman. Teman-teman pengen rezeki segede gaban. Seluar biasa itu rezeki. Tapi wadahnya bocor. Tapi wadahnya kecil. Tapi wadahnya retak. Nah, seminar level up energi itu memperbaiki wadahnya. Agar kamu siap menerima keberlimpahan yang akan datang masuk ke dalam hidup kamu. Kayak gitu. Kamu tidak lagi menghalangi rezeki yang seharusnya sudah ditakdirkan Allah Subhanahu wa taala sama kamu. Hmm. Allah itu maha baik, Allah itu maha kaya. Kita hitung pakai matematika aja ya. Ya. Kalau misalnya di dunia ini ada 1 juta orang. 1 juta itu kekecilan ya. Taruh 500 juta orang. Itu pun masih kekecilan, masih 50% dari total semuanya. Berkeliaran uang 1 juta. Berapa ratus triliun itu, Mas? Apakah kita tidak bisa mengambil 0,001%-nya? Artinya memang Allah sudah mengasih juga, Mas, sebenarnya tuh. Hmm. Cuma masalahnya kita percaya apa enggak, yakin apa enggak, kita bisa apa enggak, untuk mewujudkan apa yang bisa kita lakukan, kayak gitu loh, Mas. Oh, aku mungkin sedikit memfollow up ya apa yang disampaikan Kak Roma gitu. Aku pengen yang real aja, yang nyata gitu. Buat teman-teman ya, misalnya teman-teman lagi mencerna omongannya Kak Roma tadi, obrolan ini, terus yang harus aku lakukan konkretnya apa ya? Teman-teman bisa mulai untuk jadi clipper-clipper Ngaji Roso. Nanti di situ teman-teman bisa dapat affiliate ya. Nanti dibantu, diajarin sama Mas Habib gitu ya. Teman-teman yang sudah punya channel YouTube yang monetize bisa juga menjadi re-uploader, tapi nanti ditata sama Mas Habib, ada perjanjiannya gitu ya, biar channelnya teman-teman juga tetap aman gitu ya. Terus ini sedikit saran mungkin ya, Kak Roma ya. Kalau menurutku sih, misalnya kan kadang kita itu ada yang kerjanya di instansi, di pabrik, itu kan udah gajinya udah UMR gitu ya. Iya. Nah, mau naik level gimana orang kita udah di gaji UMR gitu ya. Kalau tips dari aku sih ya, berdasarkan pengalaman, aku sering meluangkan waktu untuk santai, untuk sendiri menulis gitu, ngelis apa yang bisa aku lakukan ya untuk nambah income selanjutnya ya. Meskipun aku belum bisa melakukannya sekarang, tapi aku tulis dulu itu, Kak. Aku Dan tulis dulu. betul, Aku yakin ini pasti akan kejadian kalau pasti, seiring Mas. berjalannya waktu gitu ya. Pasti. Nah, udah ketemu 4 nih. 4 biar jadi 8 tuh gimana gitu. Gimana gitu, apa yang harus aku naikkan, skill apa yang harus aku punya gitu ya. Tapi belum bisa dikerjakan sehingga aku cuman yakin aja dulu gitu. Atensiku tuh ke situ terus gitu. Jadi nggak pernah ngurusin orang yang nggak suka sama aku, sorry, aku nggak punya waktu. Aduh, nggak ada, Nggak punya Mas. waktu gitu. Nggak punya waktu demi apapun. Guys, apa yang disampaikan sama Mas Hendra adalah bentuk dari jurnal ide kreatif. Kalau misalnya teman-teman punya ide dimanapun, saya selalu bawa tuh, Mas, kertas saya selalu bawa dimanapun saya pergi. Dan ketika ide itu muncul, bahkan ketika saya ngobrol sama Mas Hendra, ada ide nih, nanti nyampe di mobil, gimana cara ngerealisasinya, Kak Roma? Nggak tahu, biar Allah yang ngatur. Bahkan kadang kita udah lupa kan, Roma. Iya, tiba-tiba ada orang yang datang Iya. untuk merealisasikan gitu loh, Iya, Mas. bener tuh. Relate ya, Mas ya? Heeh. Masya Allah, Itu namanya tabarakallah. delay manifestation kali ya. Luar biasa, Mas. Ibaratnya kayak ini ada orang nih, yang kemarin kamu pengennya kayak gini kan, ini ada orangnya nih, yang bisa jalanin nih. Iya. Saya setuju sih, Mas. Jadi teman-teman sayang banget kalau teman-teman itu tidak menulis, ya, waktunya disia-siain. Ruang kerjaku toksik. Dia nggak suka sama aku. Pacarku kayak gini, suamiku kayak gini, kayak gini. Sayang sih, Mas. Tapi apapun itu, apapun kondisinya teman-teman, seminus apapun itu, dengan nonton tayangan-tayangan kayak gini, itu udah pertanda dari semesta. Betul, Mas. Daripada kamu nonton tayangan-tayangan yang nggak jelas sih. Menurutku itu, iya kan? Banget. Iya, gitu. Banget. Kamu tertarik sama hal-hal kayak gini itu menurutku anugerah, karena nggak semua orang suka. Iya, Mas. Ya, nggak semua orang tergerakkan hatinya untuk bertumbuh gitu. Betul, Mas Hendra, Iya. betul. Berarti kamu juga orang-orang yang sudah terpilih. Makanya. Tinggal action. Kayak gitu. Iya, dan obrolan kayak gini tuh nular teman-teman. Jadi teman-teman yuk kita self love, makin mencintai diri kita sendiri. Tanda-tandanya udah jelas kok, teman-teman akan berubah nanti. Pasti. Pasti, Mas, Iya. pasti. Nggak tahu dari mana, entah dari ujung langit, Setuju. dari hulu
dari sana dari situ nggak tahu. Aku pengen geser sekarang ke Bu Eli. Ini relate banget mungkin dengan kehidupannya Kak Roma Apa dan tuh Mas? aku gitu ya. Halo Mbak Kak, Eli. gimana ya kalau ngadepin orang tuh yang suka ngehasut dan ngejelekin kita terus tuh gimana? Simpel betul pertanyaannya. Em, Sebenarnya beberapa, saya akan kasih beberapa clue ya, Mbak Ibu Eli. Heeh. Ibu Eli sebenarnya sedang membuang-buang energi ketika menghadapi orang yang seperti ini. Jikalau memang dia sudah merusak sampai ke anak kita, sampai ke suami kita, sampai ke keluarga kita, ada baiknya kita langsung ngobrol dengan dia. Itu yang pertama. Tapi kalau nggak mempan, ya, kalau nggak mempan, mending jauhi aja. Jauhi aja. Karena melawan orang yang seperti ini membutuhkan energi besar luar biasa. Dan Kak Eli atau Ibu Eli akan kehilangan waktu yang sangat berharga. Waktu itu tidak bisa dibeli. Kak Eli harus menaikkan self love-nya kalau menurut saya. Harus dinaikkan self love-nya. Agar apa? Tidak butuh validasi dari orang lain. Kalau orang lain ikutan membenci dari omongan si A, ya that's it. Ya sudah. Berarti memang dia bukanlah orang yang harus di dekat kita. Kayak gitu. Membuang-buang energi sama aja membuat kita menjadi sama pemikirannya dengan orang yang fitnah kita gitu loh Mas. Karena kita sedang berlawanan energi sama dia tuh. Kalau misalnya energi negatif memiliki frekuensi negatif kan, akan menarik hal-hal negatif lainnya. Ketika kita hendak melawan seperti orang seperti itu, artinya energi kita vibrasinya sedang sama dengan dia. Energi kita berada di frekuensi beta. Kayak gitu, bukan theta. Orang-orang dengan energi frekuensi theta, tenang, damai, rileks, ikhlas, syukur. Masalahnya yang 5 ini tidak ada tindakan untuk melawan manusia durjana kayak gitu. Buat apa? Buat apa, Kak Eli? Jadi mending dihindari aja. Coba tulis manifestingnya. Ya Allah ya Robiku, mudah-mudahan si A ini pindah ke luar negeri, dia mendapatkan hidup yang luar biasa mapan, sehingga dia pindah ke luar negeri, dan jadi mau nggak mau dia akan tersingkir dari hidup Ibu Eli. Saya pernah ngelakuin ini Mas, mohon maaf, mungkin dia akan melihat video ini. Saya pernah Mas, waktu saya masih jadi corporate, saya nyeletuk. Kalau saya ingin menjadi orang yang ingin memberikan cinta kepada orang banyak dengan public speaking. Mas tahu dia ngomong apa? Dengan cara dengusnya dulu. Lu kira lu siapa? Really Mas? Aku aduh. Dan aku juga pernah digituin. Iya Mas. Saya ngedengernya sakit hati ya. Tapi saya nggak mau ngelawan Mas. Saya cuma senyum. Dalam hati saya langsung bilang Mas. Suatu hari nanti. Aku pasti akan dibayar dengan memberikan ilmu yang aku punya. Gak tahu gimana caranya, gak tahu gimana jalannya. Lihat Allah mempertemukanku dengan Mas Hendra. Apakah aku pernah berpikir bahwa aku akan bertemu dengan Mas Hendra? Kala itu kan Mas Hendra 1 juta follower ya. YouTube-nya aku tuh masih 10.000. Gimana ceritanya bisa ketemu? Kayak gitu loh Mas Habib. Mas Hendra, how? Mungkin ketika saya baca kala itu juga mimpi saya itu gemetar mungkin saya Mas. Gak make sense. Terus saya buat kayak gini Mas, manifesting. Saking mungkin sakit hati ya Mas ya. Saya tulis. Alhamdulillah. Pakai alhamdulillah nih Mas. Si A mendapatkan kerja di perusahaan yang luar biasa. Dengan hal-hal yang luar biasa sehingga dia tertarik untuk keluar dari kantor A. Saya sebut ini kantor saya Mas. Kejadian nggak Mas? Kejadian Mas. Kejadian Mas. Sebulan setelah 2 bulan deh, 2 bulan setelah saya buat manifesting saya itu
ada tawaran kerja untuk dia, Hmm. dia keluar dari kantor. Karena memang bukan cuma sekali dua kali saya bersetekak dengan dia, Mas. Mm-mm. Sering banget nyepelein iya, ngatain iya. Terus saya berdoanya yang baik. Saya nggak mau, mudah-mudahan kamu dikutuk jadi emas. Enggak. Saya nggak berdoa kayak gitu. Saya doain yang baik.